tujuan kami malam ini dari Bapak, pada kesempatan ini menemui Bapak itu sebagai pemenuhan tugas atau memenuhi syarat untuk ujian matematika semester kami Pak. Kami dari Universitas Pelita Media dengan saya pribadi Muhammad Rizky Fajri dan teman saya Kristina. Nah, kali ini kami akan melakukan beberapa pertanyaan atau memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak tentang tata kelola teknologi informasi di bidang tata kelola sipil. Boleh kita langsung saja masuk pertanyaan pertama ya Bapak ya. Bagaimana Bapak biasanya memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang Bapak kelola berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik? Untuk melihat dan memahami supaya tata kelola dari proyek yang kita ambil atau kita kelola itu kita mulai dari memahami segi proyek yang akan kita ambil terlebih dahulu. Contohnya misalkan kita mau ambil proyek jalan, kita pahami dulu apa kendala-kendala dalam proyek jalan itu, atau apa yang terjadinya permasalahan, dan itulah kita selesaikan terlebih dahulu. Lebih rincinya kita harus memahami tol atau KAK dari proyek itu tersebut. Dalam KAK itu apa yang diminta oleh pemilik proyek, apa yang diinginkan oleh pemilik proyek, dan itulah yang akan kita sinkronkan dengan keinginan kita yang menyesuaikan isi dari KAK tersebut. Dan kita sendiri tidak boleh juga keluar dari aturan-aturan yang telah disepakati oleh pemilik proyek yang dituangkan dalam bentuk KAK. Oh baik, baik Bapak. Dan selanjutnya mungkin Bapak, bagaimana pendekatan Bapak dalam menangani konflik atau masalah yang muncul selama proses pelaksanaan proyek? Kalau dalam proses terjadinya proyek itu sangat banyak permasalahan yang terjadi. Untuk menyelesaikan permasalahan itu kita lihat dulu masalah apa yang timbul. Contoh, kita permasalahannya tentang masyarakat. Kita cari dulu apa permasalahannya itu timbul dalam suatu proyek kita ini. Yang terpenting di situ memang sebelum kita melakukan proyek-proyek tersebut, kita harus berkomunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar, si pemilik proyek, dan orang-orang yang terkait dengan proyek tersebut. Jangan sampai proyek yang kita laksanakan, kegiatan yang kita laksanakan itu merugikan pihak-pihak lain, terutama pihak masyarakat yang akan dirugikan. Kalau bisa proyek yang kita bangun, proyek yang kita laksanakan ini bermanfaat dan buat masyarakat kita senang. Oke. Baik Bapak, mungkin selanjutnya pertanyaan dari rekan saya. Baiklah, pertanyaannya, apa yang Anda anggap sebagai tantangan utama dalam menjalankan tata kelola sipil dan bagaimana Anda menghadapinya? Salah satu tantangan dalam proyek ini adalah tentu untuk mendapatkannya. Itu tantangan yang sangat besar karena kita tidak bisa mendapatkan proyek dengan semau-mau kita sendiri. Kita harus mengikuti yang namanya lelang, ikut yang namanya kompetisi, ikut yang namanya penyeleksian. Dan ketika kita mendapatkan proyek tersebut, itu kita sangat senang sekali karena kita bisa membuktikan bahwasan perusahaan kita atau kitanya lah menjadi pilihan dari si owner untuk melaksanakan proyek tersebut. Apa yang Anda anggap sebagai tantangan utama dalam menjalankan tata kelola konsultan dan bagaimana Anda menghadapinya? Tantangan yang paling utama yaitu komitmen
komitmen bukan dalam artikan berbeda, tapi komitmen di sini adalah bagaimana kita komitmen waktu terhadap si ownernya atau si pemilik pekerjaannya. Itu adalah salah satu tantangan eh, yang sangat utama bagi saya, karena ketika kita memiliki janji terhadap si pemilik, kita harus menepati janji tersebut. Misalkan kalau kita hari ini berjanji jam 3, saya sendiri harus jam 3 harus datang. Jika saya tidak bisa datang di jam 3 tersebut, maka sebelum dari jam 3 itu, saya pribadi akan konfirmasi terlebih dahulu. Yang penting di sini bagi saya, tidak atau jangan sampai terjadi orang yang kita janjikan yang akan menunggu kita. Tapi usahakanlah kita yang akan menunggu orang yang kita janjikan. Baiklah, apa yang membuat Anda tertarik untuk bekerja dalam bidang konsultan? Yang bikin saya tertarik bekerja dalam bidang konsultan ini adalah itu mungkin itu memang latar belakang saya sendiri. Saya dari arsitek, saya senang dalam yang namanya dunia konsultan, khusus konsultan perencana, dan bagaimanapun yang dikatakan oleh salah seorang pimpinan gubernur Bapak Ridwan Kamil, katanya bekerjalah dengan sesuai dengan hobi, dan itulah yang saya terapkan, dan saya di sini hobi saya, dan saya bekerja di bagian konsultan ini sebagian dari hobi saya sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda akan menangani situasi di mana terdapat konflik antara kepentingan masyarakat lokal dan kepentingan proyek infrastruktur yang sedang Anda kelola? Jika terjadinya konflik antara masyarakat dengan si pemilik proyek atau proyek yang kita lakukan, itu yang langkah pertama yang harus kita lakukan, kita kembalikan ke atas lagi, kita lihat akar permasalahannya ini dari mana, apa yang menyebabkan masyarakat melakukan tindakan-tindakan di mana menghambat kegiatannya proyek. Pasti dari itu semua ada yang menyebabkan. Jika ini terjadi, kita harus memperkuat yang namanya komunikasi dengan masyarakat ini. Kita lakukan untuk diskusi bersama apa yang menyebabkan masyarakat ini terjadinya hal-hal yang bisa menghalangi proyek tersebut. Berarti bisa kita definisikan, jika terjadinya masyarakat yang seperti itu, maka kurangnya komunikasi kita terhadap masyarakat, bahwasan akan diadakannya proyek A di sini, komunikasi kita ke masyarakat memang minim, atau pemberitahuan ke masyarakat memang kita kurang. Sebenarnya kalau antara konflik antara masyarakat dengan pemilik proyek ini, itu kebanyakan terjadi jika si pemilik proyek tidak berkomunikasi baik dengan masyarakatnya. Kalau bisa, setiap proyek yang kita lakukan, kita harus melibatkan orang sekitar, meskipun itu proyek-proyek yang sifatnya nasional, proyek-proyek yang sifatnya penting, yang di-backingi, yang didukung oleh pemerintah. Ini semua kita kembalikan kepada si pemiliknya atau si penggunanya nantinya. Kita tetap berkomunikasi yang baik atau menginformasikan ke masyarakat. Kalau bisa kita libatkan mereka
sesuai dengan porsi-porsi masing-masing. Sekian. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda akan memastikan bahwa bahwa proses tender untuk proyek infrastruktur berjalan secara adil dan transparan? Kalau untuk zaman sekarang, proses tender atau lelang yang terjadi itu sangat transparan sekali dan sangat minim sekali terjadinya kecurangan. Maka saya sendiri bisa mengatakan bahwasan di proses untuk lelang itu sangat ketat, di mana kita bisa memantau dengan yang namanya sistem LPSE. Proyek yang kita masukkan ada tanggal-tanggalnya, dari tanggal 1 nih pembukaan dokumen, tanggal ini sampai nanti pengumumannya. Dan akan ada yang namanya nanti jika kita ikut tapi kita kalah, kita ada yang namanya masa sanggah. Kita nggak terima nih proyek kita, perusahaan kita digagalkan, terus lakukanlah sanggah. Apa alasan-alasan kita proyek ini gagal, kita digagalkan. Jadi pemerintah sangat bagus sekarang ini untuk pengelolaan proyek lebih ditransparan di media sosial. Semua orang bisa mengakses di LPSE. Tergantung LPSE mana yang akan kita ikuti. Di situ semuanya terpampang, terlihat. Jadi tidak ada yang ditutupi oleh pemerintah. Maka saya pribadi memastikan proyek yang saya ikuti, proyek yang ada itu adalah proyek yang sangat transparan sekali. Pak, saya ingin bertanya, Pak, bagaimana Bapak akan memastikan bahwa anggaran proyek infrastruktur tetap terkendali dan tidak melampaui batas yang telah ditetapkan? Itu ada beberapa tahap yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan atau mengambil proyek itu. Ada yang namanya RAP, rencana anggaran perkiraan. Jadi sebelum kita melakukan proyek itu, kita perkirakan dulu berapa anggaran yang harus kita keluarkan untuk proyek ini. Maaf sebelumnya, mungkin di setiap proyek kita harus memikirkan keuntungan. Apakah ini sudah sesuai dengan keuntungan yang kita inginkan? Apakah ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Nah, oleh sebab itu memang kita harus lakukan RAP terlebih dahulu, anggaran dulu. Beli ini sampai akhirnya. Jadi saya rasa jika terjadinya kita susun metode yang seperti itu, maka akan tipis rasanya terjadinya pergeseran dari anggaran tersebut. Maka kita akan sesuaikan. Dengan proyek A kita membutuhkan dana untuk modalnya sekian, tidak akan pernah jauh dari angka itu. Yang penting memang perencanaannya terlebih dahulu atau RAP-nya terlebih dahulu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak akan mengelola hubungan dengan pihak kontraktor untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur berjalan sesuai dengan jadwal dan standar yang sudah ditetapkan? Kita sebagai konsultan perencana ataupun konsultan pengawas, kalau lebihnya ke kontraktor, kita posisinya di konsultan pengawas ya. Konsultan pengawas itu kita harus berkomunikasi yang baik dengan kontraktornya. Kita harus monitoring setiap harinya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. Kita lakukan progres per harinya. Jangan sampai progres tersebut mengalami minus. Per hari itu harus ada progres pekerjaan. Sampailah nanti batasan-batasan targetnya. Jika itu terjadi, maka proyek itu akan berjalan dengan lancar. Jika terjadi nantinya adanya terkendala hujan dan lain sebagainya, maka akan menjadi
menurunlah progres kita. Progres tersebut yang akan kita kejar dengan melakukan beberapa metode tersebutlah yang akan kita komunikasikan kepada kontraktornya. Apa itu metodenya? Metode yang pertama itu apakah perlu kita lakukan yang namanya tambahan jam untuk mengejar progres yang tertinggal yang disebut namanya lembor. Oh, di lembor enggak juga bisa kita kejar. Kita lakukan penambahan karyawan, penambahan pekerja. Dua metode itu saya rasa bisa untuk mengejar beberapa progres yang ketinggalan. Yang penting memang setiap harinya harus ada progresnya sesuai dengan kurva atau aturannya setiap harinya. Contohnya misalkan per hari ini harus sekian persen, kita harus mengejar sekian persen dengan sampai menurun. Kalau menurun kita lakukan metode itu, harus kita lakukan lembor dan lain sebagainya tadi itu. Cukup. Baik Pak, mungkin itu beberapa pertanyaan dari kami dan kami rasa itu sudah cukup untuk wawancara kali ini. Kami dari mahasiswa Universitas Metamedia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak sebagai narasumber kami pada kesempatan kali ini. Kalau ada kami salah dalam perkataan atau perbuatan, kami mengucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya. Terima kasih kami ucapkan kepada